Ritual telah mengubahnya. Ia kini bukan manusia biasa, tetapi arwah penasaran yang haus akan korban dan energi kehidupan orang lain. Malam berikutnya, di desa kecil di Demak, terdengar teriakan panik seorang ibu yang membangunkan seluruh warga sekitar. Anak yang tertidur pulas tiba-tiba terjaga, napasnya tersengal. Tangan memegangi lehernya seolah ada yang mencekik dengan kekuatan tak terlihat. Malam itu gelap sekali, hanya diterangi cahaya bulan pucat yang menembus pepohonan, menciptakan bayangan menyeramkan di tanah yang retak. Angin dingin berdesir di sepanjang jalan desa, membawa aroma tanah lembab dan dedaunan kering yang bergesekan seakan berbisik. Di ujung desa Demak, sebuah rumah tua berdiri terpencil, kayu lapuknya berderit saat angin menampar, menambah rasa takut. Seorang pria berjalan perlahan menuju rumah itu. Wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal karena takut dan gugup. Di tangannya, ia menggenggam kain putih yang tampak kusam, terikat dengan erat, seolah menyimpan rahasia mengerikan di dalamnya. Dalam rumah, seorang dukun tua menatapnya dengan mata yang tajam dan kosong, seakan menembus jiwa siapapun yang melihat. Pria itu mengangguk, suaranya gemetar, namun tekadnya kuat. Ia ingin melakukan ritual ini demi harta yang dijanjikan. "Kau siap?" tanya dukun itu, suaranya serak dan dingin, seperti udara malam yang menusuk tulang dan hati setiap pendengarnya. Dengan tangan gemetar, pria itu menerima kain putih itu, merasakan energi aneh yang menjalari seluruh tubuhnya tanpa bisa ia hentikan. Seketika, dunia di sekitarnya terasa berubah. Bayangan menjadi lebih gelap dan udara terasa tebal seperti menahan napas. Dukun tua itu melantunkan mantra kuno dengan suara serak, mengisi ruangan dengan aura menyeramkan yang membuat bulu kuduk merinding. Pria itu mengikuti instruksi, mengikat kain putih di kepalanya, dan seketika merasakan tubuhnya ringan seolah diterbangkan oleh energi gelap. Dari kegelapan malam, muncul sosok samar yang membayangi pria itu, menatap dengan mata kosong yang penuh dendam dan amarah. Ritual telah mengubahnya. Ia kini bukan manusia biasa, tetapi arwah penasaran yang haus akan korban dan energi kehidupan orang lain. Malam berikutnya, di desa kecil di Demak, terdengar teriakan panik seorang ibu yang membangunkan seluruh warga sekitar. Anak yang tertidur pulas tiba-tiba terjaga, napasnya tersengal. Tangan memegangi lehernya seolah ada yang mencekik dengan kekuatan tak terlihat. "Hantu cekik!" teriak ibu itu histeris, menarik perhatian seluruh warga yang segera berlari menuju rumahnya. Merasa takut tapi penasaran. Fenomena ini tidak hanya terjadi sekali, tetapi mulai tersebar di desa-desa lain, membuat warga ketakutan dan mulai mengunci rumah. Korban merasa tubuhnya membeku, napas tertahan, dan suara teriakan mereka teredam sendiri, mirip pengalaman sleep paralysis yang menakutkan. Beberapa orang yang selamat menceritakan bahwa sosok itu muncul dari kegelapan, menatap mereka dengan mata kosong penuh dendam. Investigasi pun dimulai.
seorang jurnalis lokal bersama timnya datang untuk menyelidiki kasus ini dengan rasa takut bercampur penasaran. Mereka menemukan pola semua korban tidur pada malam yang sama, dan sebelum tercekik, mereka mengigau dengan suara aneh dan tidak jelas. Warga yang mengetahui cerita lama mengatakan bahwa hantu cekik adalah arwah orang yang meninggal dengan dendam atau perasaan tak terbalaskan. Kisah ini sudah turun-temurun diwariskan secara lisan, tapi kini berubah menjadi kenyataan menakutkan yang menimpa siapapun yang tidur sendirian. Investigasi lebih dalam mengungkap keterkaitan dengan praktik pesugihan. Mereka menemukan beberapa korban memiliki hubungan dengan ritual gelap. Dukun yang melakukan ritual memberikan kain putih sebagai media transformasi, mengubah manusia menjadi makhluk arwah yang haus korban. Setiap korban yang terserang hantu cekik biasanya berusia muda, sehat, dan tidak memiliki penyakit, membuat fenomena ini semakin misterius. Cerita warga mengatakan sebelum diserang, korban merasakan ada tangan dingin memegang leher, seakan hidup lain menahan napas mereka. Fenomena ini menjadi semakin menakutkan karena tidak ada tanda peringatan. Korban tiba-tiba tercekik tanpa suara atau gerakan. Beberapa warga mencoba mengusirnya dengan doa, mantra, dan air suci, namun tidak semua berhasil karena arwah ini sangat kuat dan licik. Malam-malam berikutnya, warga desa berkumpul di balai desa untuk mencari solusi, dipimpin oleh seorang kiai yang bijak dan berpengalaman. Mereka menyalakan lilin, membakar dupa, dan membaca doa-doa panjang, berharap cahaya spiritual mampu menaklukkan kegelapan yang menelan desa. Dari kegelapan, sesekali muncul bayangan besar yang menakutkan, mengintai dari jauh, seolah menunggu kesempatan menyerang siapapun yang lengah. Suara-suara aneh terdengar di setiap sudut rumah. Bisikan halus menyeramkan membuat orang-orang menggigil dan menutup telinga mereka. Anak-anak kecil menangis ketakutan, sementara orang dewasa berusaha menenangkan diri. Tetapi rasa takut dan gelisah sulit dihilangkan. Beberapa warga yang tidak percaya mulai melihat sendiri fenomena ini, dan mereka ketakutan ketika tubuh terasa kaku dan napas terhenti. Suara cekikan terdengar di kamar mereka, bahkan ketika tidak ada orang lain di dekatnya, menimbulkan ketakutan luar biasa yang sulit dijelaskan. Fenomena ini membuktikan bahwa hantu cekik bukan sekadar mitos, tetapi realitas mengerikan yang menyerang fisik dan pikiran korban. Investigasi jurnalis menemukan bahwa kain putih adalah kunci transformasi. Siapapun yang terlibat ritual pesugihan berisiko menjadi arwah ini. Warga mulai menceritakan pengalaman mereka yang hampir menjadi korban, menggambarkan tangan tak terlihat menahan leher mereka hingga sesak. Beberapa korban merasa seolah tubuh mereka diangkat dari tempat tiere, digerakkan, dan dikunci oleh kekuatan supernatural yang menakutkan. Kiai yang memimpin ritual doa menekankan pentingnya menjaga moral, karena hantu cekik muncul dari manusia yang tersesat dalam godaan gelap. Malam demi malam, ketegangan meningkat. Orang-orang tidur dalam kelompok,
menyalakan api dan doa untuk melindungi diri dari serangan arwah. Tidak semua usaha berhasil. Beberapa rumah tetap menjadi sasaran dan korban mengalami trauma mendalam karena pengalaman horor ini. Fenomena hantu cekik mulai dicatat dalam catatan sejarah lokal, menandai Desa Demak sebagai pusat cerita horor yang nyata dan menyeramkan. Peneliti folklore menekankan bahwa cerita ini mengajarkan tentang harga kekayaan instan dan bahayanya hubungan manusia dengan kekuatan gelap. Warga mulai memahami bahwa ritual pesugihan yang salah arah mengikat manusia pada arwah penasaran yang haus korban hidup. Sosok hantu cekik digambarkan tinggi, gelap, dengan tangan panjang dan mata kosong yang mampu menembus jiwa siapapun yang menatapnya. Korban yang selamat menceritakan pengalaman tercekik sebagai pengalaman traumatis, sulit bernapas, dan tubuh terasa membeku seakan diseret oleh kegelapan. Malam-malam tanpa bulan adalah yang paling berbahaya. Hantu cekik muncul lebih aktif, mencari korban yang tidur sendirian di rumah gelap. Beberapa orang mencoba melawan dengan mantra dan doa, namun kekuatan arwah ini sangat kuat, dan kesalahan kecil dapat berakibat fatal. Cerita ini tersebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda yang menakutkan sekaligus peringatan bagi warga tentang bahaya keserakahan manusia. Kiai menekankan pentingnya menjaga hati dan pikiran, karena hantu cekik berasal dari manusia yang terjerat nafsu dan dendam yang membara. Malam-malam menjadi penuh ketegangan. Siapapun yang tidur sendirian selalu merasa ada mata mengawasi dan tangan tak terlihat mengintai. Beberapa keluarga memutuskan tidur bersama, menyalakan lilin dan doa sepanjang malam, berharap cahaya spiritual mampu menaklukkan kegelapan. Cerita hantu cekik akhirnya menjadi legenda nyata, mengingatkan semua orang tentang konsekuensi ritual gelap yang dilakukan tanpa kesadaran. Warga yang selamat membagikan pengalaman mereka melalui tulisan dan video, membuat orang lain semakin sadar dan waspada akan fenomena ini. Bahkan sekarang, orang yang berani tidur sendiri di desa tersebut kadang merasakan napas tertahan dan tubuh membeku, tanda kehadiran hantu cekik. Penelitian modern mengaitkan fenomena ini dengan sleep paralysis, tetapi warga percaya ada energi arwah yang nyata dan menakutkan di baliknya. Hantu cekik bukan sekadar cerita rakyat. Ia adalah peringatan hidup tentang bahaya godaan kekayaan instan dan arwah penasaran yang haus korban. Setiap malam, bayangan gelap masih mengintai, dan suara cekikan halus terdengar di sudut-sudut rumah, menakutkan siapapun yang mendengarnya. Masyarakat belajar untuk menjaga moral, menghormati yang sudah meninggal, dan menjauh dari ritual gelap yang bisa mengikat manusia menjadi arwah. Akhirnya, hantu cekik menjadi simbol ketakutan, legenda, dan pelajaran spiritual bagi setiap generasi yang mendengar kisahnya di Desa Demak. Ingatlah, setiap kekayaan instan memiliki harga,
dan arwah penasaran yang muncul dari dendam manusia tidak pernah tidur, selalu mengintai mangsa berikutnya. Kamu sendirian